Satu topik. Seperti dalam hadis Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa bedanya Abbas sama Ibnu Abbas? Abbas pamannya. Lah ya, apa bedanya Abbas sama Ibnu Abbas? Anak sama papa, ya. Baik. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Fathul Makkah, bahwasanya negeri ini diharamkan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, dan maka tidak boleh memotong duri dan memotong ranting. Maka Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, kecuali idkhir, sesungguhnya dia kebutuhan mereka dan untuk rumah mereka. Maka beliau bersabda, kecuali idkhir. Perkataan ini lebih wajib untuk dalil atas hadis ini. Baik. Wa qila yasihul istisna'u ma'a sukuti awil fasili idza kana al-kalamu wahidan. Dan ada yang mengatakan waqila, dan dikatakan istisna'nya tetap sah walaupun ada sukut ataupun ada apa Pak? Ada pemisah. Syaratnya apa Pak? Idza kana al-kalamu wahida, kalau kalamnya itu konteksnya apa Pak? Satu. Ya, konteksnya apa Pak? Satu. Dalilnya mana? Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yauma fathi Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda pada hari Fathu Makkah. Apa sabda beliau? Inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya negeri ini, yaitu Mekah, Allah telah mengharamkannya pada hari diciptakan langit-langit dan bumi. La yu'dadu syauquhu wa la yuhtala khalahu. Tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dicabut rerumputannya. Wa qala al-Abbas, maka Abbas ini siapa berarti? Iya, bapaknya Ibnu Abbas alias pamannya siapa? Nabi. Jadi ini di situ ada Abbas, ada Nabi, ada Ibnu Abbas. Yang meriwayatkan siapa? Ibnu Abbas, karena dengar percakapan antara siapa? Nabi dengan para sahabat. Salah satunya adalah siapa? Bapaknya sendiri, yaitu Abbas. Faqala al-Abbas, ya Rasulullah, illa al-idkhira fa innahu liqainihim wa buyutihim. Ya wahai Rasulullah, kecuali idkhir, gitu kan? Kecuali apa? Idkhir. Karena sungguhnya idkhir itu untuk kebutuhan mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Faqala, maka beliau bersabda, illal idkhira, kecuali idkhir, gitu kan? Jadi bagaimana? Rasulullah bersabda, inna hadzal balad harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda la yu'dadu syauquhu wa la yuhtala khalahu. Itu umum Pak ya. Pas ada orang ngomong, yaitu Abbas, ini kan sudah diam, illal idkhir. Berarti apa Pak? Ada pemisahnya enggak? Ada enggak? Ada. Itu apa pemisahnya? Tadi diamnya Rasulullah atau perkataan dari siapa? Abbas tadi kan. Terus Rasulullah ngomong illal idkhira, kecuali apa? Idkhir. Ini menunjukkan bahwasanya boleh apa Pak? Dipisah. Syaratnya apa tadi? Idza kanal kalamu apa Pak? Wahidan, gitu kan? Wa hadzal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadzal qaulu arjahu li dalalati hadzal hadits alaihi. Dan qaul ini, ya, pendapat ini itu lebih rajih berdasarkan hadis ini, ya kan? Berdasarkan pendalilan hadis ini atasnya. Berarti menunjukkan apa? Boleh, ya kan? Dipisah, tapi harus konteks kalimatnya apa Pak? Satu. Sehingga seakan-akan dia terpisah, tapi sejatinya apa Pak? Nyambung, begitu kan? Karena konteks kalimatnya, perkataannya masih satu apa Pak? Satu jalur, begitu, ya kan? Nah, gitu Pak ya. Jadi
Surut istisna yang pertama ini apa Pak? Harus bersambung. Ya, harus apa Pak? Bersambung. Baik hakikah ataupun hukman. Hakikah itu apa Pak? Ya benar-benar bersambung. Hukman itu apa? Secara hukum. Apa itu Pak? Kalau ada pemisah yang tidak mungkin apa Pak? Dihindari. Bahkan yang ini berarti yang ini hadis Nabi ini masuk juga. Dia ittisal tapi yang apa Pak? Ittisal tapi yang apa Pak? Yang hadis Nabi ini loh, dia tetap ittisal tapi yang mana Pak? Yang hukman. Kenapa? Karena kalamnya apa Pak? Wahidan. Gitu ya. Ya, itu yang pertama. Jadi tetap dihukumi ittisal. 2. Tsani. Tsani alla yakuna mustasna aktsara min nisfil mustasna minhu. Falau qala lahu ariyun asyratu darahima illa sittatan lam yasihul istisna'u walazimmathu al asyratu kulluha. Baik. Tidak boleh mustasna lebih banyak dari separuhnya mustasna minhu. Kalau ada yang mengatakan bagi Ali 10 dirham. Lahu alayya, aku punya tanggungan kepadanya, gitu. Alayya kan saya menanggung, lahu untuknya. Jadi saya punya tanggungan miliknya dia, maksudnya itu saya punya utang kamu gitu, punya utang dia. Jadi kalau kita ngomong punya utang teman, alayya dainun laka. Saya punya tanggungan utang untukmu gitu. Alayya apa Pak? Dainun laka. Tapi kalau kamu punya utang saya gimana? Kamu punya utang saya. Li alaika dainun, ya kan? Saya itu punya piutang sama kamu. Paham Pak ya? Jadi ala sama apa Pak? Ala sama lam, sama li. Kalau li itu milik, maksudnya lebih menguntungkan. Kalau ala itu tanggungan. Paham ya? Paham enggak Pak? Iya, saya punya utang kamu. Saya punya utang dia, kan lahu kan. Kalau saya punya utang kamu gimana Pak? Laka alayya denun, ya kan? Kamu punya utang ke saya? Li alaika denun, itu ya. Jadi kalau ala itu tanggungan, kalau li itu milik kan, gitu. Nah, sama ini, lanjut Pak. Lahu alayya asyratu darahim. Aku punya tanggungan 10 dirham kecuali 6, maka tidak sah istisnanya, maka wajib baginya 10 semuanya. Baik. Asani alla yakunal mustasna aktsara min nisfil mustasna minhu. Tidak boleh ya mustasnanya itu lebih banyak daripada setengah mustasna minhu. Ya. Itu. Falau qala lahu alayya asyratu darahim illa sittatan lam yasihha al-istisna'u wa lazimathu al-asyratu kulluha. Seandainya dia mengatakan, ya, aku punya tanggungan ke dia 10 dirham kecuali 6. 10 dirham kecuali berapa? 6. Berarti ini kan mustasnanya lebih apa Pak? Lebih banyak dari setengah mustasna apa Pak? Minhu, karena 10 itu setengahnya 5. Lah kok ini dikecualikan berapa Pak? 6. Ya, gitu. 6 murid di kelas ini semuanya boleh pulang kecuali 7. Lah gimana kecuali kok 7 kan ya? Ya kecuali itu lebih apa Pak? Ya, nalarnya itu lebih sedikit dari setengah kan, gitu ya. 10 orang ini semuanya boleh pulang kecuali 7, enggak boleh. Seperti itu enggak boleh. Harus apa Pak? Nah gitu langsung bilang aja 3 orang apa Pak? Boleh pulang kan gitu kan? 10 orang ini semuanya boleh pulang kecuali 7. Itu bilang saja 3 orang boleh apa Pak? Pulang, gitu ya. Nah. Jadi inilah hebatnya grammar bahasa Arab. Ada apanya Pak? Ada aturannya. Kalau kita nanti merubah-merubah ya. Salat ning ndi? Yungku ning dalan. Oh, salat ning dalan. Salat ya ning masjid. Dirubah-rubah sendiri. Padahal itu maksudnya adalah apa Pak? Maksudnya itu masjid apa? Ada yang dibuang. Masjid apa Pak?
pinggir jalan, nanti gantian kalau dia begitu kita bantah gantian, dia nanti susah hidupnya, ya kan? Gitu. Terus nanti godok wedang, kamu minta godok wedang, gimana kamu sudah digodok gitu, diganti gitu, ya hidupnya nanti sengsara dia. Karena apa Pak? Sudah maklum kok dia Bapak. Nah, gitu. Ribet nanti dia. Oh iya. Mana itu Pak? Ini ya. Jadi apa Pak? Maka Bapak tidak sah istisna yang seperti itu dan dia wajib membayar berapa? 10 semuanya wajib dibayar. Gitu. Karena istisnanya tidak sah. Lahu alayya asratu darohim illa sittah. Jadi apa Pak? Saya mau ngasih dia 10 Bapak dirham. Saya mau ngasih dia berapa? 10 dirham. Kecuali 6. Nah, itu wajib mana? Wajib apa Pak? 10 kasihkan semuanya. Karena istisnanya tidak apa Pak? Tidak sah. Gitu. Nah, misalnya kita ngomong laka alayya, enggak usah den, mau ngasih aja. Laka alayya apa? Asratu alaf, 10.000. Kamu mau saya punya tanggungan untuk kamu, maksudnya saya mau ngasih kamu yang hukumnya wajib gitu loh. Saya mau ngasih kamu berapa Pak? 10.000. Illa misalnya sab'atu alaf, kecuali berapa? 7.000. Padahal berarti kan dia inginnya ngasih berapa? 3.000. Sok-sok ngomong apa Pak? Pakai 10.000 kan gitu kan. Nah kalau seperti itu kejadiannya, maka istisnanya tidak sah, dia wajib berapa Pak? Ngasih 10.000. Gitu ya. Ayo. Terus nanti kita bisa gini, kamu tak kasih berapa? 1 juta, ya kan? Kecuali 999. Mau ngasih berapa? 1.000 toh. Ya kan? Itu dia wajib berapa itu Pak? 1 juta. Gitu ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wakila la yustaratu dalik wa yasikal istina'u fayasihu wa yasihul istina'u istithna'u. wa yasihul istisna'u. Beda kitab apa gimana Pak? Fa in kana enggak, maksudnya coba diulang lagi bacanya. Wakila la yustaratu dalik wa yasih. Beda. Fayasihul istisna'u fa in kana wa in kana mustasna aktsara minan nisfi fala yalzamuhu fil mithalil madkuri ila arba'ah. Baik. Wakila dan dikatakan tidak disyaratkan yang demikian itu, maka tidak sah. Maka sah istisnanya. Walaupun mustasna lebih banyak dari setengah, maka tidak melaziminya pada contoh yang telah disebutkan kecuali 4. Waqila la yustaratu dzalika. Dia mengatakan pendapat itu apa Pak? Tidak disyaratkan hal itu. Jadi tidak ada syarat mustasna itu harus apa Pak? Lebih sedikit dari berapa? Dari setengah. Ya, tidak boleh lebih banyak, enggak ada, gitu kan. Fayasihul istisna, maka pada kasus kalau yang pendapat ini istisna tadi itu apa Pak? Sah. Wa in kanal mustasna aktsara minan nisfi. Walaupun mustasnanya itu lebih banyak dari berapa? Setengah. Fala yalzamuhu fil mithalil madkur illa arba'atun. Maka enggak wajib baginya pada misal yang telah disebutkan kecuali hanya berapa? 4. Nah, jadi
ini ada pendapat seperti itu. Tapi ini benar apa tidak, Pak? Ya ini marjuh. Kenapa marjuh? Karena ada qila, ada apa, Pak? Jadi dalam dalam fikih atau usul fikih, kalau ada qila berarti itu pendapat yang apa, Pak? Yang marjuh menurut, ya ini madhab Hambali kan marjuh. Tapi kemudian kalau mu'alifnya mengatakan menurut saya ini yang apa? Yang marjuh ini yang apa? Rojih, berarti itu pendapatnya siapa? Mu'alif. Begitu, paham nggak? Seperti ini tadi ya. Wahadzal qaul arjah. Ini kan pertamanya pakai qila. Terus beliau mengatakan wahadzal qaul arjah, berarti ini menurut siapa? Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan pendapat beliau itu berdasarkan ditopang dengan apa, Pak? Dengan apa? Dalil. Kalau Hambali pada asalnya kalau dipisah apa, Pak? Tidak sah, gitu loh. Ya. Selama istisnanya itu apa, Pak? Selama istisnanya itu apa? Pemisahnya itu, selama pemisahnya itu sebenarnya bisa dihindari, gitu loh. Loh, ini kasusnya Nabi. Dan Nabi kan beda, ya kan gitu kan. Ini adalah apa? Pengkhususan untuk apa? Nabi. Nah, terus bagaimana kalau kita mau meralat? Itu namanya jangan pakai ilah, pakailah ralat. Namanya apa ralat itu? Nasih sama apa, Pak? Mansuh, gitu loh. Masih ada terus. Nah, terus biasa aku kebaca bilang gitu, pakai yang namanya jangan, kalau pakai ilah tidak apa, Pak? Tidak sah. Lah pakainya apa? Pakai nasih, gitu loh. Ini aku ngomong ini, itu saya ralat, gitu loh. Kalau ralatnya pakai apa, Pak? Ilah tidak apa? Tidak sah, gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi kalau ilah secara grammar atau secara usul fikih itu nggak boleh ada apa-apa pemisah. Yang boleh itu fasil yang apa-apa? Yang hukman, ya kan? Hukman. Maka yang mengatakan apa namanya? Ada pemisahnya selama itu satu apa? Satu kata, ya sama saja. Ini kan berarti hukman, gitu loh. Baik. Nah, sama di sini madhab Hambali itu mengatakan tidak boleh apa, Pak? Mustasnanya kok lebih banyak dari apa, Pak? Setengah mustasna, Pak? Minhunya. Kila berarti ini pendapat yang apa, Pak? Yang marju, begitu. Alla yakunal mustasna aktsar. Boleh. Kecuali 5. Kecuali apa, Pak? 5. 10 kecuali berapa? 5. 50-50 ya, Pak ya. Ya menurut ini ya boleh, menurut ini loh, Pak. Itu tadi misalkan anak aja deh, karena ini saya jual 200 misalkan. Besok hari apa teman harganya salah, misalkan itu sebenarnya 250, itu boleh nggak? Kan nggak pakai ilah, Pak. Ya boleh-boleh saja. Ya nggak boleh itu kalau pakai apa, Pak? Ilah, gitu loh. Ilah itu kecuali. Jadi loh, kalau pakai kecuali itu ada syaratnya, gitu loh. Jadi dalam bahasa Arab grammar kecuali itu ada apanya, Pak? Syaratnya. Tidak boleh kecuali ya harganya ya apa ya? 250 ya, kecuali apa berapa gitu, yang lebih dari berapa? Setengah. Nggak boleh kalau secara grammar apa, Pak? Bahasa Arab. Kalau nggak pakai kecuali boleh nggak? Boleh, tadi yang saya katakan. Terus masa nggak bisa diralat? Bisa diralat. Makanya dalam syariat kita ada nasih, ada apa, Pak? Mansuh, gitu loh. Yang nggak boleh itu, yang nggak sah itu kalau pakainya apa, Pak? Ilah, gitu loh. Terus lanjut. Jangan nggak pakai ilah, Pak? Nggak pakai ilah, toh? Enggak apa-apa. Ya. Terus amma in istisna kulla fala yasihu ala al-qawlaini falau qala lahu alayya ashratu ila ashratan lazimatul ashratu kulluha. Baik, amma in istasna al-kulla, ya. Adapun istisna semuanya maka tidak sah atas perkataan keduanya. Jika orang mengatakan saya mempunyai hutang, Saya punya tanggungan, nggak harus hutang, Pak, nggak disebutkan. Tanggungan itu bisa mau ngasih, ya kan?
mau ngasih orang gitu ya. Saya punya tanggungan kepadanya kecuali 10, maka mengharuskan membayar 10 seluruhnya. Baik. Amma in istasna al-kulla fala yasihhu 'alal qaulaini falau qala lahu alayya 'ashratun illa 'ashratan lazimathu al-'ashratu kulluha. Ya kan? Adapun jika dia itu memustasnakan semuanya, ya, yang dikecualikan berapa, Pak? Dia mengecualikan semuanya, maka tidak sah menurut dua pendapat di atas. Pendapat apa, Pak? Harus kurang dari apa, Pak? Setengah, dan boleh walaupun lebih dari apa, Pak? Setengah. Itu menurut dua-duanya apa, Pak? Dua pendapat itu tidak sah, gitu loh. Walau qala, maka seandainya dia ngomong, ya, dia itu saya punya tanggungan ke dia 10. Ya kan? Kecuali 10 gitu kan. Berarti kan tapi bohong gitu kan. Nah, kalau pakainya tapi bohongnya pakainya apa, Pak? Ilah, maka apa, Pak? Dia wajib ngasih berapa? 10 gitu loh maksudnya. Paham enggak? Nah, kan kita kadang-kadang ada gitu toh. Nah. Jadi kamu mau tak kasih 10 kecuali 10. Tetap harus berapa, Pak? Ngasih 10. Karena istisnanya tidak apa? 10. Tapi kalau kamu tak kasih 10 ya, tapi bohong, itu boleh enggak? Maksudnya dikasih enggak, Pak? Boleh enggak dia enggak ngasih? Boleh, karena tidak pakai apa, Pak? Hilang gitu loh. Atau saudara-saudara. Kecuali kalau tapi bohong ini dimasukkan ke saudaranya apa, Pak? Nanti KBBI memasukkan tapi bohong adalah saudara dari apa? Hilang misalnya. Misalnya loh ya. Tapi kan bahasa Arab enggak ada kayak gitu. Maksud saya paham ya? Ya gitu. Kalau pakai ilah kok dikecualikan semuanya? Ya berarti sama saja pengecualiannya itu batal, tidak ada ajinya, tidak ada harganya begitu. Terus Batas syartu bima idza kana istisna'u min adadin ama in kana min sifatin wa yasifu wa in kharaja kullu au aksaru misaluhu qauluhu ta'ala iblis inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa atba'u iblis min bani adam aksara min minan nisfi. Baik. Kelas. Walau kultu Kelas. oh Nanti. dan syarat ini di dalamnya apa jika keberadaan istina dari berupa jumlah. Adapun jika keberadaan dari sifat maka sah. Dan jika setiap keluar atau lebih banyak, misalnya adalah firman Allah Ta'ala pada yang iblis, sesungguhnya hambaku tidak akan bagimu atas sultan. Kamu tidak punya kemampuan. Sesungguhnya hambaku tidak ada kemampuan bagimu terhadap mereka kecuali orang yang mengikuti kamu dari orang yang sesat. Baik. Wa hadza syartu fima idza kana al-istisna'u min 'adadin. Dan syarat ini tadi, Pak ya, apa Pak? Harus kurang dari berapa? Setengah. Tidak boleh lebih banyak dari berapa? Setengah. Itu kan? Syarat ini tadi fima idza kana al-istisna'u min 'adadin. Itu di dalam apa-apa yang bila keberadaan istisna itu berupa apa, Pak? Bilangan, angka gitu ya. Amma idza kana min sifatin fayasihhu. Adapun kalau ya istisnanya itu pada sifat, maka ya boleh-boleh saja. Wa in kharajal kullu awil aktsar, walaupun yang keluar ya yang dikecualikan itu apa, Pak?
yang keluar dari istisna tadi itu semuanya atau mayoritasnya. Ya, kalau itu bukan angka berupa sifat, walaupun semuanya nanti apa Pak? Keluar maka boleh. Misaluhu qauluhu ta'ala li iblisa. Contohnya adalah firman-Nya Ta'ala kepada iblis, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku laisa laka 'alaihim sultan. Kamu enggak punya sultan, enggak punya kemampuan untuk membujuk mereka. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Dijelaskan di sini wa atba'u iblisa min bani adama aktsar minan nisfi, dan pengikut iblis dari bani Adam itu aktsaru minan nisfi, lebih dari berapa Pak? Setengah, ya kan? Masuk ini ya. Tapi kok boleh? Karena berupa Bapak sifatkan begitu, bukan berupa Bapak bilangan gitu. Terus Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah taala, walau kulta ati man fil baiti illa ahniya'a fatabayyana anna jami'a man fil baiti ahniya'u soha al istisna'u walam yu'tu syai'an. Meskipun aku berkata, walau kulta, seandainya engkau berkata, berilah siapapun di rumah ini kecuali orang kaya, maka lalu tabayana, penjelasan menjadi jelas bahwasannya seluruh orang di rumah orang-orang kaya istinaknya tersebut tetap sah, istisnanya tetap sah, dan mereka tidak diberi apa-apa. Oh iya. Walau kulta a'ti man fil baiti illa al-aghniya'a, seandainya engkau ngomong ya, seluruh orang di rumah ini kasih kecuali yang kaya, orang di dalam rumah ini kasih kecuali yang kaya, gitu ya. Fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya'u sahhal istisna wa lam yu'tu syai'an. Lalu apa? Setelah dicek, tabayana, menjadi jelas bahwasanya semua yang di dalam rumah ternyata apa Pak? Kaya semua yang masuk itu. Sahhal istisna, maka istisna tersebut tetap apa Pak? Tetap sah, sehingga bahwa lam yu'tu syai'an, mereka semua enggak dikasih apa gitu ya. Padahal kan berarti kan padha wae apa Pak? Enggak ngasih apa-apa kan gitu kan. Tapi karena memang istisnanya tidak pakai apa Pak? Bilangan, pakainya berupa sifat gitu. Maka boleh seperti ini. Terus qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tsaniyan min al-mukhassasil muttasili asy-syartu wa huwa lughatan al-alamatu wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw 'adaman bi inna syartiyyata aw ihda akhwat aw bi in asyartiyyati aw ihda akhwatiha. Baik. Yang kedua, termasuk dari
yang diputuskan bersambung adalah syarat, dan dia secara bahasa adalah tanda alamat, dan dimaksudkan dengannya di sini adalah berkaitan sesuatu berkaitan dengan sesuatu yang lain secara wujud atau secara tidak ada, dengan in syartiyah ya, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Baik. Tanian minal mukhassisi al muttasili asyartu. Yang kedua di antara mukhassis yang bersambung itu syarat. Wa huwa lughatan al alamatu, secara bahasa dia itu apa Pak? Tanda. Wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in asyartiyati aw ihda akhwatiha. Ya kan? Dan yang dimaksud di sini, ya dimaksud dengannya di sini adalah ta'liqu syai', menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ada atau tidaknya digantungkan dengan sesuatu yang lain tersebut bi in syartiyah, caranya menggunakan in syartiyah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Itu ya, salah satu dari saudari-saudarinya. Gitu. Nah, ini namanya apa Pak? Syarat. Contoh. Nah, nanti syarat itu bisa di depan, bisa di apa Pak? Bisa di belakang. Terus wasyartu mukhassisun sawa'un taqaddimu taqaddama am ta'akhkhara. Misalu mutaqaddimu qaulahu ta'ala fil musyrikina fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa qallu sabilahum. Baik, saya artikan aja Pak karena waktunya mepet. Wa syartu mukhassisun sawaun taqaddama am ta'akhkhara. Syarat itu adalah dia apa Pak? Dia itu mukhassis. Sama saja mau dia di depan ataupun apa Pak? Di belakang. Dia itu maju di depan ataupun ta'akhkhara belakang. Mithalul mutaqaddim qauluhu ta'ala fil musyrikin. Contoh yang syaratnya itu di mana Pak? Di depan adalah apa? Firman-Nya Ta'ala tentang orang-orang apa? Musyrik. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertobat, mendirikan salat, membayar zakat, fa khallu sabilahum. Biarkanlah jalan mereka. Nah, sini apa Pak? Di depan. Fa in tabu, innya di mana Pak? Di depan. Berarti apa syaratnya mereka dibiarkan tidak diperangi? Apa syaratnya Pak? Nah ini intabu wa aqamu di depan kan, syaratnya di depan. Nah sekarang yang di belakang, contoh. Wa misalun ta'akhkharu qawluhu ta'ala walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihim khairan. Wa mithalul mutaakhiri qauluhu ta'ala. Contoh yang syaratnya itu sebagai dia itu mukhassis dan dia di belakang adalah qauluhu ta'ala. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang dan budak-budak yang mereka itu menginginkan mukatabah. Mukatabah itu apa Pak? Memerdekakan dirinya. Mimma malakat aymanukum, dari budak-budak kalian. Fakatibuhum, maka kabulkan. Ya, kabulkan mukatabah mereka. Jika kalian mengetahui pada diri mereka apa Pak? Kebaikan. Di sini umumnya mana Pak? Walladzina. Apa Pak? Isim mausul. Jadi semua budak yang ingin mukatabah harus apa Pak? Harus dikabulkan. Kan fakatibuhum, maka apa? Kabulkanlah mukatabah mereka. Apa sih mukatabah itu Pak? Menebus dirinya. Ya misalnya Doro saya ingin merdeka. Saya sudah lama jadi budak jenengan 10 tahun, ya kan misalnya gitu. Ya enggak apa-apa, bayar 1 miliar. Gitu, cicil selama berapa? 1 tahun. Itu namanya apa Pak? Mukatabah. Gitu loh. Paham ya? Gitu. Maka kalau ada budak ingin seperti itu, fakatibuhum. Apa Pak?
kabulkan mukatabahnya, ya kan? Gitu. Tapi ternyata ada mukhosisnya apa Pak? In alimtum fihim khaira. Ya kan? Kalau engkau mengetahui ada kebaikan pada diri mereka, gitu kan? Pada dirinya. Ya, pada diri mereka. Jadi dikecualikan. Jadi kalau wah ini kayaknya kalau nanti saya merdekakan jadi begal ini, nah gitu kan? Berarti dikabulkan enggak mukatabahnya? Tidak, karena kan budak itu yang tahu siapa ya majikannya, karena budak itu yang nanggung siapa Pak? Majikannya. Ya seperti sebagaimana kita punya misalnya mohon maaf ya, kita punya punya kucing, punya burung, kita mau jempalik-jempaliknya kan yang tahu siapa Pak? Majikannya, kan gitu kan. Ini manggungnya bagaimana yang tahu siapa? Apa tetangganya? Yang tahu kan siapa? Majikannya kan. Gitu. Kebiasaannya apa? Yang tahu adalah majikannya. Kalau memang baik ya harus dikabulkan. Gitu ya, enggak boleh. Wah, kamu baik iman enggak boleh. Justru kalau baik malah apa, Pak? Nah, kalau enggak baik malah dia apa, Pak? Jangan dikabulkan karena nanti bisa dikendalikan oleh siapa? Majikannya. Gitu loh. Paham maksud saya? Gitu. Ya, dengan sama anak kira-kira jenengan ini saya kasih apa enggak, pakainya apa? Ini saya kasih enggak ya uangnya ini? Kan dengan karena kita tahu kesehariannya dia, kita tahu sifatnya dia, tidak hanya dengan prasangka, tapi dzon rojih. Sudah ada tak kemarin dzon, tapi dzon apa Pak? Rojih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.